Wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus Harjoko selaku Ketua Penguji. Selamat siang Pak Wahyono dan Pak Retiantyo Wardoyo selaku anggota penguji. Selamat siang Pak Raden Sumiarto selaku pembimbing pertama saya. Dan selamat siang Ibu Dia Harmintias selaku pembimbing kedua saya. Pada siang hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Deteksi kontak lensa menggunakan ekstraksi ciri, domain spesifik binary statistical image fitur, dan discrete wavelet transform. Jadi yang melatar belakangi pengambilan judul saya adalah sebuah biometrik iris, yang mana biometrik iris itu merupakan autentikasi sistem yang reliable dalam proses identifikasi seseorang. Nah, hal tersebut karena tekstur dari iris itu mempunyai properti yang sangat kaya akan fiturnya. Nah, hal tersebut sudah dibuktikan oleh John Dockman, yang mana penelitiannya mengatakan bahwa 9 juta orang yang ditelitinya itu tidak ada satupun yang mempunyai tekstur iris yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Namun adanya kontak lensa itu menjadi masalah serius di dalam biometrik iris ini. Nah, karena kontak lensa itu dapat mengubah tekstur iris, jadi secara tidak langsung dapat menurunkan akurasi recognition pada proses matching. Sebagai contoh, semisal seseorang akan masuk ke sebuah sistem yang ada autentikasi irisnya atau loginnya itu menggunakan iris. Nah, idealnya sebelum login itu kan harus register terlebih dahulu. Nah, semisal orang tersebut register tanpa menggunakan kontak lensa dan suatu saat balik lagi ke sistem tersebut dan dia keadaan tersebut menggunakan kontak lensa. Nah, yang mana ketika tanpa menggunakan kontak lensa itu dia bisa dikenali. Namun adanya kontak lensa jadi tidak bisa dikenali. Atau bisa dianalogikan seperti orang yang menggunakan topeng kalau misalkan di face recognition. Nah, jadi ada beberapa jenis kontak lensa di sini. Yang pertama adalah soft lens atau transparan, dan yang kedua adalah color atau tekstur. Nah, jadi yang jenis pertama ini, yang soft lens ataupun transparan ini, berdasarkan website Tokto ini, itu kandungan yang ada di dalamnya ataupun komponen yang ada di dalamnya itu 70% air. Nah, berdasarkan gel juga, jadi semua komponen dari soft lens ataupun transparan itu terbuat dari hidrogel. Nah, biasanya yang soft lens ini itu digunakan untuk yang keluhan mata. Yang keluhan mata misalnya penglihatannya kurang, ataupun untuk melindungi mata dari debu. Dan yang kedua itu yang jenis color atau tekstur. Nah, yang jenis ini itu yang memuat tekstur. Jadi yang dimaksud kontak lensa yang mempengaruhi adalah yang jenis color atau tekstur ini. Nah, biasanya memang jenis ini itu digunakan untuk kosmetik atau digunakan untuk merubah pola tekstur dari pemakai gitu. Nah, jadi yang dimaksud kontak lensa di sini yang mempengaruhi adalah yang jenis color, dan penelitian tersebut sudah pernah diungkapkan oleh Yadav ya tentang jenis kontak lensa yang berpengaruh dalam iris recognition. Nah, yang mana penelitian tersebut menyatakan ketika matching antara normal atau tanpa kontak lensa dengan soft lens itu akurasinya turun 0,051. Jadi dari semua dataset yang dilakukan kalau normal itu 96,76, sedangkan kalau normal sama soft itu turunnya hanya 0,051 yaitu 96,25. Nah, sedangkan ketika matching normal dengan yang color, yang jenis color, turunnya sangat signifikan, yaitu dari 96,76, yang mana normal dan normal itu 96,76, tapi
ketika normal dan color itu menjadi 57,03. Nah, kontak lensa yang dimaksud di sini adalah yang jenis color, dan nantinya penelitian ini akan fokus pada deteksi yang color atau tekstur ini. Jadi dengan masalah-masalah tersebut dapat diuraikan rumusan masalahnya, yaitu proses registrasi ataupun autentikasi. Kontak lensa itu dapat berpengaruh atau mempengaruhi tekstur artefak iris, nah sehingga dapat menurunkan akurasi recognition. Nah, oleh sebab itu diperlukan penentuan ciri tekstur yang tepat untuk mendeteksi kontak lensanya. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya sampai deteksi kontak lensa yang jenis color atau yang tekstur, dan dataset yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dari IEEE TD. Nah, adapun beberapa metode yang sudah pernah dilakukan untuk deteksi kontak lensa khususnya untuk yang color ini, yang pertama adalah BSIF, Binary Statistical Image Feature dari Drongki, dan yang kedua itu sama-sama pakai BSIF. Di penelitian Doyle itu mencoba untuk mengkomparasi dengan local binary pattern, namun hasil yang didapatkan BSIF yang lebih unggul. Terus yang ketiga itu ada Scale Invariant Local Descriptor atau SID untuk ekstraksi cirinya, dan yang keempat ini ada Weber Local Descriptor dari Kulkarni untuk deteksi kontak lensa. Nah, sedangkan untuk detailnya di sini saya cantumkan 5. Yang pertama tadi dari Drongki menggunakan BSIF untuk ekstraksi ciri, dan SVM dataset yang digunakan adalah Clarkson mendapatkan akurasi 94,3, dan yang kedua itu BSIF dan SVM. Nah, di sini menggunakan mendapatkan 93,3, dan yang ketiga itu menggunakan Weber Local Descriptor dan SVM, akurasi yang didapatkan adalah 97. Ini sama-sama menggunakan IEEE TD. Nah, yang keempat itu menggunakan SID tadi dan SVM, dan juga tuning parameter menggunakan bug of features. Nah, di sini mendapatkan 93,17 menggunakan dataset IEEE TD. Nah, dan yang kelima ini BSIF, dan untuk classifiernya mereka menggunakan semua yang ada di WK, ya, namun yang paling tinggi adalah 84. Nah, dataset yang digunakan itu NDCLD 2015. Nah, dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan di dalam penelitian ini mencoba untuk menggunakan domain spesifik binary statistical image feature dan discrete wavelet transform untuk ekstraksi cirinya, dan juga support vector machine untuk pemodelannya. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa penelitian ini menggunakan domain spesifik BSIF dibandingkan dengan BSIF original, yang mana di beberapa tempat, di beberapa penelitian yang serupa itu lebih unggul tadi dari LBP dan seterusnya. Nah, di sini domain spesifik BSIF itu menggunakan kernel yang berasal dari iris image, ya. Kalau BSIF original itu kernel yang digunakan itu image natural patch. Nah, di sini perbedaannya ada di kernelnya. Jadi kalau domain BSIF itu menggunakan iris image, dan BSIF original itu menggunakan image natural patch. Nah, adapun untuk penghasilannya, keduanya sama-sama menggunakan independent component analysis dengan memaksimalkan statistikalnya dari dataset masing-masing. Nah, yang kedua, perbedaan domain spesifik dan BSIF original itu ada di domainnya. Kalau yang domain spesifik BSIF ini kernelnya memang dikhususkan untuk domain analisis tekstur iris. Nah, sedangkan untuk yang original ini itu digunakan untuk deskriptor general. Nah, untuk yang ketiga itu di penelitian Chaska itu membuktikan bahwa domain spesifik BSIF itu lebih baik dari BSIF original
untuk analisis tekstur deskriptor pada iris. Nah, di penelitian tersebut itu konteksnya adalah iris recognition. Jadi domain spesifik BACF itu lebih baik dari BACF yang original. Terus untuk yang alasan kedua kenapa saya menggunakan discrete wavelet transform. Nah, di sini di penelitiannya Danya ini menyatakan discrete wavelet transform itu lebih baik dari dual tree complex wavelet packet transform dan discrete wavelet packet transform untuk analisis tekstur pada Broadcast database. Itu adalah alasan kenapa saya menggunakan discrete wavelet transform. Adapun tujuan dari penelitian ini itu adalah mencari ciri tekstur yang tepat ya, menggunakan domain spesifik BACF dan discrete wavelet transform. Nah, yang mana nantinya diharapkan itu dapat mencegah proses registrasi ataupun autentikasi yang terdeteksi menggunakan kontak lensa. Jadi nanti posisi secara realnya ini ada di sebelum atau pra proses recognition. Jadi ketika ada kontak lensa yang terdeteksi maka akan ditolak terlebih dahulu. Jadi semacam kayak layer untuk pengecekan apakah menggunakan kontak lensa atau tidak. Kalau terdeteksi berarti akan ditolak untuk proses ke registrasi ataupun autentikasi. Nah, adapun pengumpulan data dalam penelitian ini itu menggunakan dua. Yang pertama adalah data utama, yang mana saya dapatkan dari Triple ETD, yang mana itu dari Image Analysis and Biometric Lab. Nah, ini saya dapatkan dari lisensi yang bertanda tangan Bu Aina dan Pak Raden selaku pembimbing saya. Dan total datanya itu ada 6.570 dari 202 partisipan. Jenis sensornya yang digunakan itu Vista FA2E dan Kogen. Jenis image-nya di sini adalah normal atau tanpa kontak lensa, color atau yang tekstur tadi yang transparan. Nah, datasetnya itu seperti ini strukturnya. Ada jenis sensor kameranya, terus satu itu berarti image ke satu, dan folder color normal transparan itu berarti jenisnya. Nah, dan juga di sini data penunjang di sini menggunakan Pocophone F1 dan CCTV Lens yang berjumlah 6 image. Nah, ini untuk validasi model terbaik nanti apakah bisa atau tidak jadi model terbaik dari Triple ETD apakah kira-kira bisa diimplementasikan di dunia nyata yang menggunakan device yang berbeda atau tidak. Nah, selanjutnya itu adalah pengumpulan data, namun data yang digunakan adalah data yang Vista saja gitu. Nah, di sini alasan menggunakan yang Vista FA2E saja karena gambar yang diambil dari Vista FA2E itu jauh lebih baik daripada yang Kogen, karena yang Kogen itu banyak yang blur, banyak yang pencahayaannya itu tidak selaras ataupun terlalu terang atau terlalu gelap dan blur. Nah, adapun yang digunakan itu Vista F2E jenisnya normal dan color, karena di sini fokus yang color dan juga karena yang berpengaruh juga yang color. Nah, total image di sini yang normal 1000, yang color 1500. Nah, nanti untuk proses pelatihan dan uji ini menggunakan 70/30, yang mana kalau dikonversi itu 700/300 untuk normal dan 704/301 untuk yang color. Nah, sedangkan yang Pocophone itu normal dan color, normal 4 dan color atau yang tekstur kontak lens itu 2. Nah, selanjutnya analisis dan perancangan di sini. Di sini penelitian ini mencoba untuk mencari metode yang tepat untuk mencari ataupun proses dari input yang menghasilkan
fitur. Nah, di sini yang pertama adalah akuisisinya, yang mana penelitian ini menggunakan dimensi defaultnya yaitu 640 kali 480. Nah, selanjutnya di sini yang nomor kedua B itu global threshold dan Kenny. Nah, ini untuk lokalisasi pupilnya, yang mana yang pertama global threshold karena pupil itu bagian yang paling hitam, dan yang kedua Kenny itu untuk menemukan objek di dalam global threshold, dan yang dilasi itu untuk menebalkan garis-garis yang mungkin kurang tebal atau yang miss. Terus yang 2D yaitu untuk circular Hawk transform, yaitu mencari sentris lingkaran ya, dengan radius predefined yang didefinisikan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk yang gambar 2E itu di sini menggunakan Gaussian 2 dimensi dan histogram equalization. Nah, yang mana ini diusulkan oleh Rana ya. Yang mana sebenarnya yang enhancement itu ada kaitannya dengan yang lokalisasi pupil. Nah, di sini karena lokalisasi pupil ini itu menggunakan aproksimasi iris, yang mana ini mencari perbedaan pixel yang sangat mencolok atau kalau di papernya itu mengatakan circular edge detector. Nah, di sini menurut Rana yang histogram equalization dan Gaussian itu yang paling tepat untuk dimasukkan ke metode integral diferensial. Nah, selanjutnya ini cropping, dan selanjutnya adalah ekstraksi ciri menggunakan domain spesifik BCF dan discrete wavelet transform. Nah, adapun jumlah fiturnya yang domain spesifik itu ada 10 dari histogram, dan DBT itu dari sub image-nya jumlahnya adalah 28. Nah, di sini yang sangat ditekankan adalah fase segmentasi, yang mana di penelitian ini akan mengeksperimen juga threshold yang tepat untuk lokalisasi pupilnya, dan juga tuning radius di hasil IDO ataupun integral differential operator. Jadi tuning di sini itu berdasarkan karena radius pupil itu tidak mungkin sama dengan radius irisnya. Jadi di sini ketika radius hasil IDO dengan radius yang kurang dari maksimal radius pupil, maka akan diganti dengan rata-rata radius iris yang lebih dari maksimal pupil, seperti itu. Untuk yang fase, nah sebelum masuk ke fase selanjutnya, di sini penelitian ini dari analisis tersebut, jadi untuk berlaku untuk semua data akan dimasukkan ke CSV dulu. Jadi biar nggak dua kali kerja dalam pemodelan nanti, di sini melakukan konversi input ke ekstraksi fiturnya dan dimasukkan ke CSV. Oke, selanjutnya di sini fase pemodelan. Nah, di sini fase pemodelan ada beberapa eksperimen di sini. Yang pertama itu mencoba menggunakan single fitur ataupun fitur fusion atau digabungkan, dan juga di sini menggunakan semua kernel domain spesifik BCF yang sudah disediakan, dan di sini juga mengkombinasikan untuk hyperparameter SVM, yaitu kernel SVM-nya, yaitu penilaiannya menggunakan RPF dan linear, dan C nilai C-nya adalah 100, 10, dan 100, dan juga mencoba kira-kira PCA itu berpengaruh atau tidak. Nah, di masing-masing eksperimen tadi itu untuk evaluasinya menggunakan confusion metric, yaitu untuk akurasi dan F1 score. Nah, selanjutnya fase uji coba. Nah, di sini jadi hasil dari model terbaik nanti akan diuji cobakan ke data real life tadi yang diambil dari Pokopon F1 dan CCTV G-Lens. Nah,
Ini hasilnya yang mana yang tadi di fase segmentasi pertama yaitu lokalisasi pupil. Nah, di sini eksperimennya itu nilai thresholdnya adalah 6 sampai 20. Nah, yang mana di sini yang setelah nomor nilai threshold itu berarti nilai thresholdnya, gagal segmentasi itu berarti ketika gagal mensegmentasinya, dan sukses segmentasi berarti sukses segmentasi. Nah, di sini pengukurannya di sini menggunakan kondisi. Jadi jika circle pupil itu tidak ditemukan maka dianggap gagal untuk lokalisasi ini gitu. Nah, hasilnya jadi untuk nilai threshold 13, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 itu dapat mensegmentasi pupil dengan baik. Nah, selanjutnya untuk tadi tuning hasil integro diferensial tadi, operator tadi. Jadi ketika radius pupil itu kurang dari maksimal dari pupil, nah maka akan diganti rata-rata radius iris yang lebih dari maksimal iris. Nah, hal tersebut karena lingkaran pupil itu tidak mungkin sama dengan lingkaran iris. Nah, di sini minimal dan maksimalnya ini didapatkan dari dataset nilainya. Jadi 20 untuk radiusnya itu didapatkan dari dataset, dan yang 77 itu untuk maksimalnya juga didapatkan dari dataset. Nah, di sini juga ada akurasinya. Jadi ketika tanpa tuning itu hasilnya itu 90% untuk akurasi segmentasinya, dan dengan tuning itu bisa sangat bagus ataupun bisa tersegmentasi dengan sangat bagus di threshold tadi yang sebelumnya itu. Nah, jadi untuk akurasinya ini itu didapatkan atau diamati secara manual. Jadi ya kira-kira yang nggak sesuai dengan di irisnya itu berapa gitu. Jadi untuk akurasinya di sini dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya untuk yang fase pemodelan, nah di sini kernel domain spesifik itu ada 5, 7, 9 sampai 39, dan panjangnya itu 8 dan 12. Nah, yang digunakan di sini. Nah, jadi kombinasinya itu single fitur fusion. Nah, dan kombinasi hyperparameternya itu RBF linear C1, 9 dan 100 untuk nilai C-nya. Nah, jadi total eksperimen untuk pencarian model dengan beberapa variasi itu jumlahnya ada 864 percobaan dalam penelitian ini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini saya ambil tiga terbaik hasilnya, yang mana fitur atau ekstraksi ciri yang digunakan adalah domain spesifik dengan kernel 5x5 12 bit dan juga discrete wavelet transform. Jadi ketika digabungkan berarti fiturnya akan bagus atau hasilnya lebih bagus daripada yang tanpa ataupun yang single. Nah, di sini kernel BSIF yang terbaik itu 5x5 12 bit itu yang pertama, dengan kernel SVM RBF dan nilai C itu 10. Nah, di sini mendapatkan akurasi 99,34 dan F1 score 99,3. Nah, disusul dengan 7x7 12 bit dan 7x7 8 bit gitu. Nah, ini adalah selanjutnya kenapa kok PCA itu nggak ada di situ gitu. Nah, di sini penelitian ini mencoba mengaplikasikan PCA untuk mereduksi fiturnya, yang mana di penelitian yang paling terbaru yang saya temukan di sini itu dalam penelitiannya Parhiskar itu meningkatkan akurasi dalam kasus prediksi konsumsi energi. Nah, mengapa di sini mencoba untuk mengaplikasikan ataupun mengeksperimenkan dengan PCA. Nah, jadi terus bagaimana performanya? Nah, di sini tadi 3 yang terbaik tadi. Jadi semakin variansinya diturunkan maka akurasinya semakin jelek gitu. Jadi bisa dikatakan kalau fitur dari
domain spesifik BSIF dan DWT ini itu sudah memuat informasi yang sangat baik gitu. Tanpa PCA pun, tanpa direduksi itu malah lebih bagus atau informasinya lebih baik. Nah, di sini adalah perbedaannya, itu adalah untuk bar chartnya di sini yang tertinggi itu memang yang tanpa menggunakan PCA. Nah, selanjutnya ketika dibandingkan dengan kombinasi-kombinasi yang lainnya, jadi di sini saya paparkan 5x5 12 bit yang mana yang terbaik tadi. Nah, di sini ketika di fusionkan atau digabungkan itu mendapatkan akurasi dan event score 99,34 dan 99,32. Nah, sedangkan BSIF saja itu hanya mendapatkan 98,5 dan 98,46. Dan untuk DWT saja untuk yang RBF itu 92,12 dan 91,88. Nah, di sini ada komparasi, jadi komparasi hasil dari penelitian serupa yang terkait. Nah, di sini yang pertama itu tadi WLD, datasetnya juga menggunakan triple ETD, mendapatkan 97,5, dan dari Drongki yaitu 93, dan penelitian ini itu bisa dikatakan lebih tinggi dari yang sebelumnya karena mendapatkan 99,3 dengan dataset yang sama. Nah, selanjutnya model terbaik tadi 5x5 12 bit ini diuji coba dengan data relief yang saya ambil dari Pocophone F1 yang mana memuat near infrared ya di sini. Nah, di sini jika dilihat yang gambar pertama yang A itu harusnya outputnya itu 1 atau menggunakan outputnya itu 1, harusnya dia tanpa kontak lensa. Nah, di sini hasil percobaan saya. Nah, di sini hanya benar 2 saja gitu. Hanya benar 2 saja dari 6 data yang saya ambil gitu. Nah, di sini pengamatan saya mengapa gagal di sini secara visual resolusi gambar buruk, dan yang kedua itu tidak tercapture dengan baik, dan yang ketiga itu gambar blur. Nah, alasan yang pertama, resolusi gambar buruk. Resolusi gambar buruk itu mungkin pecah-pecah gitu ya, mungkin pecah-pecah. Jadi secara histogram, hasil histogramnya ketika dilihat di histogramnya, kalau yang D sama E itu kan memuat kepadatan tekstur ataupun dominasi tekstur gelap itu lebih banyak yang kontak lensa gitu. Jadi mungkin secara sekilas memang yang menggunakan kontak lensa di dataset ini yang mendominasi itu yang gelap gitu. Nah, jika dilihat dari gambar yang nomor 1 yang A itu memang dia tinggi gitu, hampir 3000 atau hampir mendekati yang kontak lensa gitu. Jadi asumsi pertama di sini karena memang kepadatan teksturnya itu lebih mendominasi, maka kemungkinan besar memang akan dimasukkan ke ataupun akan dideteksi menggunakan kontak lensa gitu. Seperti halnya hasil dari outputnya gitu. Nah, dan juga untuk yang gambar blur juga sangat tinggi sekali untuk nilai kepadat atau nilai histogram untuk yang gelap itu. Nah, dan juga hasil ataupun hipotesis tersebut dari visual tersebut, di sini saya mencoba untuk menggunakan Euclidean distance untuk mencari jarak. Kira-kira benar nggak kalau misalkan memang histogram dari
kontak lensa ataupun kotak lensa itu lebih memihak ke yang kontak lensa seperti real outputnya gitu. Nah, di sini cara melakukan perhitungannya ya. Jadi data real life itu akan mendapatkan histogram. Nah, histogram di sini saya contohkan 1 untuk nilai yang paling gelap. Di sini saya coba 260. Ini hanya untuk sampel saja, dan di sini nah di situ ada kontak lensa dan tanpa kontak lensa gitu. Nah, jadi untuk semua dataset itu kan pasti punya nilai histogram ini kan ya. Jadi untuk yang tanpa kontak lensa saya ambil rata-ratanya untuk yang paling gelap dan juga untuk yang kontak lensanya yang paling gelap. Nah, di situ nanti akan dibandingkan kira-kira hasil dari data real life itu lebih dekat kemana ataupun lebih mengarah kemana gitu. Nah, di sini hasilnya. Jadi yang awal tadi dideteksi semua ini dideteksi menggunakan kontak lensa di sini. Nah, di sini kalau dilihat distance ataupun jarak kontak lensa yang paling gelap itu lebih dekat daripada yang tanpa kontak lensa. Untuk yang paling terang atau yang histogram yang paling kanan itu juga lebih dekat ke sini. Begitupun juga untuk yang seterusnya. Nah, dan juga ini di sini saya paparkan ketika menggunakan dataset. Nah, di sini datasetnya dideteksi benar di sini. Tadi yang saya cantumkan di sini itu yang hasil capture saya. Namun di sini di hasilnya saya coba cantumkan juga untuk yang di dataset. Nah, di nomor 4 dan nomor 5 ini yang no contact lens itu memang lebih dekat ke yang tanpa kontak lensa. Ini benar. Dan yang kelima juga sama. Nah, ini walaupun yang distance paling terang itu lebih mendominasi ke sini, namun untuk yang semua histogram, jadi semua histogram saya distansikan dengan yang di dataset. Nah, di sini kalau semua histogram yang nomor 5 ini memang mengarah ataupun mendekati yang kontak lensa gitu. Nah, dengan demikian kesimpulan dari penelitian saya, jadi gabungan fitur antara domain spesifik PCF dengan kernel 5x5 12 bit dan discrete flat transform itu terbukti terbaik daripada yang sebelum-sebelumnya ataupun kernel-kernel yang lainnya, yaitu mendapatkan 99,34%. Nah, di sini prinsipal komponen analisis itu tidak berpengaruh karena tadi ketika saya variance-nya saya semakin turunkan, maka akurasinya semakin turun gitu. Nah, selanjutnya model terbaik ya tidak dapat mendeteksi data real life karena kualitasnya buruk, tekstur tidak tercapture dengan baik, dan blur. Nah, untuk saran atau future work di sini implementasi realnya membutuhkan kamera khusus yaitu Vista FA series. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.